Oke guys, selamat datang di channel Klik Sejuk Please. Kali ini saya mau membahas, ini adalah unit yang diservis di tempat saya. Ini adalah Sapinova. Di sini tertulis Sapinova. Nah, ini Sapinova. Dan ini adalah, saya belum pernah lihat chamber Sapinova yang seperti ini ya. Selama ini Sapinova yang saya lihat yang di sininya warna hijau army yang keluaran pabrikan, dan juga yang hitam semua dan tulisannya Sapinova. Dan kalau yang ini ada label Sapinovanya ya, seperti pabrikan gitu, seperti yang tertempel di chambernya Sub Tiger, bahannya seperti itu. Ini bagus banget guys. Dan juga popornya antik ya, seperti popor senapan berburu zaman dulu. Larasnya laras panjang, di depannya sini juga ada tulisan Sapinovanya menggunakan visir depannya True Glow warna hijau, dan visir belakangnya biasa saja yang plastik gitu saja. Ada pengaturan atas bawah dan kanan kirinya. Kalau saya lihat sih barang ini bagus banget. Ini mungkin udah lama, yang punya sudah lama, dan tapi kualitasnya bagus ya. Ini popornya ini berbahan ABS guys, bukan kayu ya. Ini berbahan ABS. Ada juga nomor serinya di sini. Nomor seri produksinya mungkin tidak kelihatan ya di sana di kameranya. Ini keluhannya anginnya ngerembes, tidak mau menyimpan di dalam tabung, dan juga jika triggernya kita pencet sedikit saja maka anginnya akan keluar sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita tes ya guys. Nah, jadi anginnya tuh ngerembes keluar dari laras. Padahal ini belum kita tembakkan ya, cuma kita pencet sedikit saja. Saya nggak tahu ini, entah ini Sapinova ori, impor Jepang atau apa, saya kurang tahu. Tapi keluhannya seperti itu tadi, jadi langsung saja kita bongkar. Kita buka pengunci pen depan ini perlahan-lahan. Jangan sampai lompat guys, karena bentuknya kecil, nanti hilang dan susah dicari. Di larasnya ada karat di luarnya ya guys. Nanti kita harus hilangkan ini karatnya ini. Mudah-mudahan masih bisa dipakai ya guys. Pasti ini udah lama sekali tidak dibersihkan dalaman larasnya. Di sini ada lempengan untuk merekatkan pipa, antara pipa dengan chamber ya. Ini dia. Untuk grendelnya berfungsi dengan baik ya. Tapi mungkin nanti kita akan lepas juga untuk sekalian mengganti seal grendelnya. Pasti ini sudah lama sekali ya, jadi kita ganti sekalian agar anginnya rapat. Di sini ada seal transfer angin, nanti kita sekalian ganti ya ini.
tutupnya ya guys, tutup dari pipanya ini kuningan guys, kuningan, bagus banget. Pernya juga masih bagus. Saya taruh di sini. Lalu ini drumnya, drum aspen, ring aspen, dan aspennya. Di sini kita akan keluarkan tabungnya. Kita pasang lagi aspennya ya. Kita kalau buka senapan nih santai aja guys, jangan tergesa-gesa. Kita nikmati prosesnya, nanti biar hasilnya maksimal. Oke, langsung keluar. Ya, sudah sangat kotor sekali. Kita harus buka dalamnya, karena kalau dari penyakitnya tadi di awal biasanya sih itu seal aspen yang di dalam sini sudah aus, itu tinggal kita ganti, kita bersihkan yang lainnya. Dan juga ini mungkin kita ganti juga seal yang di depan sini. Setelah bersih dan semua seal diganti, per juga kita cek dulu nanti apa masih bisa apa tidak. Jika semua sudah bersih dan sudah diganti, dipasang lagi, kemungkinan besar dia akan kembali normal. Oh ya, ini juga tabungnya kuningan ya guys. Kata orangnya sejak beli dia belum pernah servis dan udah lama tidak dipakai. Jadi kemungkinan ini tabung ori bawaan. Oke, ini dia dalamnya. Ini per bawaannya masih bagus juga guys. Baterainya juga masih bagus. Ini tinggal kita bersihkan saja. Kalau dari penyakitnya sih, kalau di bagian depan tabung ini tugas kita hanyalah membersihkan ya guys, karena kemungkinan besar penyakitnya itu bukan berasal dari bagian depan tabung, melainkan dari bagian belakang tabung di sini. Nanti kita buka setelah ini. Di bagian depan sini ada sealnya ya guys, ada seal inlet, itu gunanya untuk melenturkan baterainya. Jadi baterai nanti akan bertemu dengan seal yang paling depan. Nah, seal yang paling depan tadi sudah saya keluarkan, tapi saya kembalikan lagi karena kondisinya masih bagus. Nah, ini kita pasang lagi. Memasang rumah baterainya nggak usah terlalu kenceng guys, yang penting sudah rekat, jangan terlalu kencang. Setelah itu kita masukkan baterainya, lalu kita tunggu setelah membersihkan yang ini. Lalu ada sealnya, seal aspen bagian dalam, dia menggunakan seal yang kotak ya, yang bukan yang bulat ya, bulat bentuknya tapi badannya itu berbentuk kotak, bukan berbentuk bulat. Seal yang ada di drat ini saya rasa masih oke, biasa aja. Oke, ini adalah seal yang baru, karena saya tidak punya seal yang kotak, saya ganti seal yang bulat ya guys. Lalu kita bersihkan dulu per tabungnya bagian dalam, kita masukkan. Dan setelah seal aspen dan juga ring aspen dipasang, berarti kita sudah bisa memasangnya kembali.
Kita juga jangan lupa tadi mengganti seal luar tabung ya. Ini adalah single seal ya, cuma ada satu seal depan. Nah, itu kita ganti yang baru. Nah, seperti ini. Sudah bersih kembali, sudah siap dipasang. Tapi sebelum dipasang sekalian kita bersihkan dulu bagian dalam tabungnya. Jadi kita lepas juga klep dan pompanya. Ini juga udah terasa seret ya guys, bagus, sudah seperti tabung-tabung yang normal lainnya. Sudah siap dipasang. Jangan lupa membersihkan drum aspen, ring aspen, perkeong, dan rumah perkeong. Oke, ini udah siap ya. Ini tim sistem senapan di bagian belakang udah siap. Sekarang kita lepas dulu yang di bagian depan. Kita lepas dulu pen pengunci pompa, nanti kita bersihkan juga pompanya, stang pompa ya. Dan pompanya, sehernya. Ini masih bawaan ya guys, jadi semuanya aluminium, sehernya aluminium, dan juga rumah klepnya aluminium ya, seperti ini ya bawaannya. Ini sudah bersih ya, udah kelihatan ya guys, udah bersih dalamnya. Lalu kita bisa memasang kembali bagian belakang senapan. Kita bisa memasang kembali tabungnya. Jangan sampai terbalik. Bagian depannya adalah yang ini, yang ada sealnya. Karena di sini ada drat, kita putar perlahan-lahan agar sealnya tidak luka. Setelah berhasil melalui drat yang ada di belakang, lalu kita posisikan lubang transfer anginnya di posisi atas tabung, di posisi atas pipa, dan lubang untuk drat penguncinya di posisi bawah. Lalu kita dorong perlahan-lahan. Saat di sini nongol sealnya, kita bisa tekan perlahan-lahan yang menggunakan alat kecil seperti ini agar tidak melukai seal. Oke, begitu sudah terpasang. Untuk sementara sebelum kita pasang chamber, tidak ada salahnya kita kunci dulu lubang dratnya ini dengan dratnya. Setelah itu kita pasang lagi ring aspen, drum aspen, perkeong, dan tutup pipa bagian belakang. Oke, setelah semuanya tertutup dengan baik, jangan lupa nanti seal transfernya juga kita ganti ya, yang sesuai dengan ukurannya. Alangkah baiknya kita beri sedikit pelumas ya guys di bagian sehernya ini, dan juga di bagian klep karetnya, rumah karet untuk pompanya ini.
agar dia bisa halus pada saat bergesekan. Oke, setelah ini terpasang, waktunya kita melepas baut pengunci tabung karena akan kita masukkan ke dalam chamber. Jangan lupa kita pasang juga seal transfer anginnya sebelum kita masukkan ke dalam chamber. Setelah itu kita pasang baut pengunci tabung dan pipa kepada chamber. Setelah terpasang, kita jangan kencangkan dulu karena kita harus memasang lempengan ini yang posisinya ada di antara chamber dan pipa di bagian bawah. Ya, seperti ini sudah masuk. Chipnya tadi sudah masuk, lalu kita bisa kencangkan secukupnya. Setelah itu kita kunci dengan penguncinya. Jangan lupa ini ada cincin mataharinya kita pasang. Setelah itu baru kita pasang pengunci yang ini. Oke, setelah itu kita buka grendelnya. Rencananya saya mau mengganti seal yang ada di grendel. Ternyata baut pengunci plat yang ada di grendel ini sudah dol ya guys. Ini tidak perlu dipakai baut, kita tarik saja dia sudah lepas. Kelemahan dari chamber plastik salah satunya adalah itu. Jadi baut pengunci plat yang mengunci grendel itu biasanya dol. Di saat usia pemakaian sudah cukup lama dia akan dol. Kecuali chambernya ini yang sudah diganti dengan chamber berbahan aluminium, biasanya itu awet, tidak mengalami dol. Setelah itu kita perlahan-lahan melepas per yang ada di sini, yang ada di chamber. Ini harus berhati-hati karena per bisa saja melompat dan kita susah mencarinya guys. Sangat membantu jika teman-teman memiliki pinset yang seperti ini ya guys, untuk mengambil barang-barang yang kecil yang terselip di dalam senapan. Lalu kita tarik platnya dengan menekan grendelnya terlebih dahulu, baru dia bisa keluar. Setelah itu grendelnya dan juga pernya. Oke, larasnya ini ternyata dalamnya cukup kotor ya guys. Kita harus membersihkan bagian dalam larasnya. Sekarang kita ganti dulu seal yang ada di grendel ini. Nah, ini kita ganti menggunakan seal yang saya miliki. Setelah itu seperti biasa ya guys, saya akan membersihkan dulu larasnya menggunakan cotton bud dan juga tusuk sate. Mungkin yang mengikuti channel Uklik Si Cuplis dari awal pernah menonton tutorial membersihkan laras senapan uklik ala Uklik Si Cuplis. Nah, ini saya menggunakan tusuk sate yang kuat dan bagus, yang sudah saya amplas juga, dan runcingnya juga saya ratakan dan saya amplas dengan halus, dan saya pilih yang paling lurus. Ini ada 4 pieces. Ini biasanya berhasil ya membersihkan laras dengan cara seperti ini, dan hasilnya pun sangat bagus. Oke ya guys, ini saya sudah menyiapkan cotton bud dan juga tusuk sate. Oke, kita tinggal udah kita masukkan cotton budnya, lalu kita dorong. Sangat kotor sekali ya guys.
juga sudah agak mendingan ya, cuma di bagian tengah-tengah laras ini sudah ada kerak-kerak kotoran yang belum bisa teratasi, yaitu perlu penanganan khusus ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk larasnya. Untuk sementara kita pasang dulu yang bisa kita pasang, yaitu grindernya dulu, karena nanti kita bisa cek kerapatan angin ya setelah kita pasang grindernya. Oke, setelah itu kita tes dulu ya guys, kita tes dulu kerapatan anginnya. Aman, tidak ada rembesan lagi. Ini saya tarik, tidak ada lagi rembesan, langsung kita tembakkan. Wah, bagus. Kita cek kerapatan angin ya. Cukup rapat ya guys, tapi masih ada sedikit rembesan di bagian chamber, di bagian grinder ya. Kemungkinan karena grindernya ini masih menggunakan seal 1 ya, atau kita bisa gunakan seal yang sedikit lebih lebar lagi dan kita sesuaikan lubang chamber. Mungkin masih bisa diakalin untuk menciptakan kerapatan angin yang lebih bagus lagi. Tapi untuk sementara udah cukup. Tapi untuk secara fungsi, senapan ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita pasang lagi ini. Ini serobongnya berbahan besi ya guys, aluminium atau besi, yang jelas ini bukan plastik. Sangat bagus, dan di sini ada bentuk chamber, ada bentuk serobong yang mengecil, yang sangat presisi masuk ke dalam chamber ini. Kita pasang lagi serobongnya dan juga cincin depannya, pennya, dan jangan lupa penguncinya. Dan kita pasang lagi popornya. Oke teman-teman, begitulah proses servis senapan Sapinova yang saya tidak bisa memastikan ini, tapi kalau menurut saya ini sangat bagus sekali, sangat rapi sekali, dan ini popornya juga sangat unik sekali seperti zaman dulu. Terima kasih bagi yang udah servis juga, dipercayakan kepada Eclipse Cuplis. Inilah dia Sapinova. Nah, jika kita mengunci safety trigger yang kita pasang, dia tidak bisa menembak, dan jika kita lepas baru dia bisa menembak. Semuanya masih berfungsi dengan normal, bahkan penggunanya pun masih menggunakan visir bawaan ya. Nah, ini pasti unit ini sangat spesial sekali. Sayangnya sudah lama tidak dirawat ya guys, jadi larasnya kurang mulus ya di bagian tengahnya sini. Tapi pasti nanti bisa dibersihkan sedikit demi sedikit. Ini juga ada pelindung tutup laras ya guys, pelindung derat larasnya. Nah, seperti ini. Mungkin nanti saya penasaran ya seperti apa akurasinya dengan kondisi seperti ini. Mungkin nanti kita pasang teleskop dan kita tes akurasinya seperti apa. Oke. Nanti untuk pengetesan akurasinya saya bikinkan di video yang lain ya guys.
mengingat ini juga sudah malam, kita sudahi dulu video servis senapan SAP Innova ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin untuk pengetesan akurasinya menggunakan teleskop. Kita lihat seperti apa akurasi dari senapan SAP Innova jadul ini, Innova lawas ini. Terima kasih sudah menonton channel Klik Sejuk Please. Jangan lupa like and subscribe.